iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Malini Sari Putri dari Prodi Ekonomi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah telah kurikulum, yang mana saya akan menyampaikan salah satu materi yang telah saya pilih mengenai pendekatan pengembangan kurikulum. Berikut ini pembahasannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Apa itu pendekatan pengembangan kurikulum? Apa saja jenis-jenis pendekatan pengembangan kurikulum? Lalu bagaimana pendekatan pengembangan kurikulum itu? Pendekatan sendiri dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan lebih merujuk kepada pandangan seseorang terhadap suatu proses yang sifatnya masih umum. Dan pendekatan itu lebih menekankan kepada usaha penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi atau metode yang tepat yang dijalankan sesuai dengan sistematik agar nantinya memperoleh hasil kerja yang baik. Selanjutnya, apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum itu sendiri memiliki cakupan arti yang luas. Di sini, saya memilih salah satu pendapat menurut Sukmadinata. Menurutnya, pengembangan kurikulum itu adalah penyusunan kurikulum yang sama sekali baru, atau menyempurnakan kurikulum yang sudah ada, atau juga pengembangan kurikulum itu adalah suatu perencanaan kesempatan belajar yang ditunjuk untuk membawa perubahan siswa kepada perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu apabila telah terjadi pada diri siswa sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis pendekatan pengembangan kurikulum. Ada 4 jenis pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada pendekatan akademis, yang kedua ada pendekatan humanistik, yang ketiga ada pendekatan teknologis, dan yang keempat ada pendekatan rekonstruksi sosial. Yang pertama yaitu pendekatan akademik. Pendekatan akademik adalah salah satu bentuk atau model yang paling tertua yang sampai saat ini biasanya masih diterapkan di dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pendekatan ini bersumber pada aliran klasik, di mana berorientasi kepada masalah. Pengembangan kurikulum secara pendekatan akademik itu dengan cara menerapkan atau menentukan terlebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah yang akan dipelajari oleh siswa atau mahasiswa. Nah, dalam pendekatan ini, guru sebagai penyampai materi dituntut untuk menguasai seluruh materi yang akan diajarkan dan diampunya. Mereka harus menjadi ahli dalam bidang-bidang tertentu. Lebih dari itu, guru di sini adalah model untuk para siswanya, di mana tindak tanduknya akan menjadi contoh untuk siswanya dan menjadi panutan siswanya. Nah, dalam pendekatan ini berarti pengembangan kurikulum itu lebih menitik beratkan kepada sosok peran seorang guru. Yang kedua ada pendekatan humanistis. Pendekatan ini berdasarkan pada aliran pendidikan kepribadian atau personalized education yang dikembangkan oleh John Dewey dalam bukunya Progressive Education dan Rawson dalam bukunya Romantic Education. Pendekatan humanistik berpegang pada teori Gestalt yang memandang bahwa anak adalah merupakan suatu kesatuan menyeluruh. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan ini memberikan siswa menjadi peran utama, di mana peran mengajar itu bukan hanya seorang guru, tetapi siswa juga ikut andil dalam peran tersebut. Dalam pendekatan ini lebih menuntut kepada konteks hubungan emosional yang baik antara pendidik dan peserta didik, yaitu
guru selain menyampaikan pembelajaran dengan baik, dia juga mampu menciptakan hubungan yang hangat kepada peserta didik, yang mana nantinya dapat memperlancar proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada pendekatan teknologis. Hampir sama dengan akademik, yaitu menekankan kepada isi dan materi kurikulum. Tetapi ada perbedaannya, yaitu pendekatan teknologis ini lebih mengarahkan kepada penguasaan kompetensi. Pendekatan teknologis, dalam halnya bidang kurikulum, terwujud dalam dua bentuk, yaitu ada bentuk perangkat lunak atau software dan ada bentuk perangkat keras atau hardware. Nah, dalam bentuk perangkat lunak disebut sistem, dan yang kedua dan dalam bentuk perangkat keras disebut dengan alat. Penggunaan teknologi dalam halnya pengembangan kurikulum pastinya sangat dibutuhkan, yaitu untuk mengefisiensi dan untuk mengefektifkan pengerjaan tentunya. Seperti halnya dalam kondisi saat ini, penggunaan teknologi sangatlah dibutuhkan. Contohnya pembelajaran daring sekarang menggunakan teknologi. Kemudian sistem informasi pun khususnya dalam dunia pendidikan itu menggunakan teknologi. Jadi penggunaan teknologi di sini tidak bisa terlepas. Contoh juga dalam pembelajaran seperti biasa pun penggunaan teknologi pasti digunakan seperti perangkat proyektor, komputer, ataupun perangkat teknologi lainnya. Yang terakhir itu ada pendekatan rekonstruksi sosial. Nah, pendekatan ini bersumber pada aliran interaksional, yaitu pandangannya bahwa pendidikan bukanlah upaya sendirian, tetapi usaha bersama, kerjasama, dan interaksi. Yaitu di mana dalam hal ini, pendekatan pengembangan dalam hal ini yaitu di sini harus dimunculkan interaksi yang baik bukan hanya antara murid dan guru saja, tetapi dengan orang tua murid, dengan masyarakat sekitarnya, dan lain-lain. Nah, dan yang bisa menjadikan sumber belajar siswa. Dan melalui interaksi dan kerjasama ini, para murid berusaha untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat dan menuju tatanan yang lebih baik lagi. Berarti dalam hal ini pengembangan kurikulum di sini pendekatan ini lebih kepada interaksi sesama antara guru dengan murid, murid dengan orang tua dengan guru, dan murid dengan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum itu adalah suatu proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik lagi dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik lagi.